Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fitri, NIM 120101000, kelas 4D PGMI. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PPKN Ibu Mahalata Sabuju Basabi Pana MPD. Baik, sebelum saya menjelaskan metode yang sudah saya buat, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian VCT. Teknik mengklarifikasikan nilai atau Value Clarification Technique atau disebut VCT, salah satu teknik pembelajaran afektif yang dipandang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, yaitu Value Clarification Technique yang disingkat VCT atau teknik mengklarifikasikan nilai-nilai. Kata clarification atau klarifikasi berarti penjelasan, menjelaskan, uraian, menguraikan, rincian. Menurut John Eccles dan Hasan Sandli pada tahun 1988. Mengklarifikasikan nilai berarti menjelaskan, menguraikan, merinci nilai-nilai. Selanjutnya yang dimaksud dengan VCT adalah teknik berusaha meminta murid menjelaskan, menguraikan, atau merinci pengalamannya melaksanakan suatu nilai. Jadi, yang harus menjelaskan pengalaman melaksanakan nilai adalah murid, karena muridlah yang mengalami atau melaksanakan nilai tersebut, sedangkan guru tidak tahu apa yang dikerjakan murid. Jadi, tugas guru dalam VCT ini adalah mengajukan pertanyaan klarifikatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke model. Di sini saya mengambil model analisis liputan. Kelas 1, pengalaman masa kecil, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, selanjutnya contoh dalam pembelajaran tematik. Kelas 1 semester genap. Tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.1, mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara, Garuda Pancasila. 4.1, mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkannya dengan pengenalannya terhadap salah satu simbol sila Pancasila. Indikator 3.11, menirukan sila-sila dalam Pancasila yang dibacakan oleh guru. 4.11, memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan sila-sila pada Pancasila. Baik, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu liputan tentang pengalaman masa kecil. Di sini saya mengambil dari cerita Quartararo, kenang masa kecil rela menunggu lama demi bertemu Rosi. Jakarta, Kompas.com, Fabio Quartararo berhasil mencetak banyak rekor di MotoGP. Salah satunya tentunya dengan menjadi juara dunia MotoGP 2021. Sebab Quartararo berhasil menjadi orang Perancis pertama yang menjadi juara di dunia kelas Premier ini, khususnya di era 4 alias MotoGP. Menurutnya, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mengetahui saya menjadi orang Perancis pertama yang menang kejuaraan MotoGP. Ini merupakan suatu kebanggaan yang besar, ujar Quartararo dikutip dari Tuttomoto Reweb It Selasa tanggal 7 bulan 12 2021. Pembalap Yamaha tersebut menambahkan dirinya berharap dengan menjadi orang Perancis pertama yang menjadi juara dunia MotoGP. Dia bisa menjadi contoh atau idola bagi para anak kecil yang ingin mengikuti mimpinya. Saya sangat bangga menyatakan pada diri saya bahwa ada banyak anak-anak yang datang melihat saya untuk mengatakan bahwa saya adalah panutannya sebagai pembalap, kata Quartararo. Hal-hal ini yang sangat menyentuh saya. Ini mengingat saya ketika masa kecil, ketika saya menunggu berjam-jam untuk melihat Valentino Rossi. Itu membuat saya sangat senang dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi panutan, ujarnya. Kompas.com, tanggal 8 bulan 12 2021, jam 11.42 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu dialog pertanyaan. Yang pertama, apa pengalaman yang berkesan waktu kamu kecil? Yang kedua, apakah pengalaman tersebut berkesan? Yang ketiga, adakah pengalaman yang sedih? Yang
keempat, di mana pengalaman kamu itu terjadi. Yang kelima, ada siapa saja di sana pada saat itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga, mengklarifikasi nilai perilaku. A. Mengklarifikasi motivasi memilih nilai. Yang pertama, apa hal baik yang kamu dapat dari pengalamanmu? Dari soal yang pertama ini, itu mengklarifikasikan tentang sikap. Yang kedua, apa yang kamu khawatirkan ketika kamu melihat teman kamu belajar sepeda? Pada saat itu, soal yang kedua ini mengklarifikasikan kekhawatiran terhadap teman. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu yang sedang sakit? Soal yang ketiga ini, dia mengklarifikasi tentang perbuatan. Yang keempat, bagaimana perasaanmu jika melihat seseorang terjatuh atau temanmu terjatuh? Soal nomor 4 ini mengklarifikasikan tentang perasaan. Yang kelima, minat apa yang membuat kamu ingin belajar? Soal yang kelima ini mengklarifikasikan tentang minat. Minat apa yang membuat kamu ingin belajar? Selanjutnya yang keenam, apa yang menjadi kepercayaan kamu sehingga kamu bisa mengenal baik orang sekitar? Soal nomor 6 ini mengklarifikasikan tentang kepercayaan terhadap orang baik di sekitar kamu. Nomor 7, apa yang menjadi tujuan kamu pergi ke perpustakaan? Ya, nomor 7 ini mengklarifikasikan tentang tujuan. Tujuan kamu pergi ke perpustakaan itu untuk apa? Yang ke-8, apa yang kamu inginkan ketika kamu bisa pergi ke masjid bersama ayah? Ya, nomor 8 ini mengklarifikasikan tentang aspirasi. Aspirasi maksudnya yang kamu inginkan pada saat kamu pergi ke masjid bersama ayah. Baik, selanjutnya yang B, mengklarifikasi argumen dalam memilih nilai. Yang pertama, apa alasan kamu mengikuti perintah dari kedua orang tuamu saat itu? Mengapa kamu melakukannya? Yang kedua, apakah kamu pernah diperintah untuk bermusuhan dengan temanmu di teman yang lain? Yang ketiga, apa pertimbangan kamu ketika kamu mendapatkan masalah pada saat itu? Yang C, mengklarifikasi penghargaan nilai pilihannya. Yang pertama, apakah kamu sudah menjaga kepercayaan keluargamu pada saat itu? Apa saja yang kamu lakukan untuk itu? Yang kedua, apakah kamu merasa senang ketika bisa berkumpul dengan keluarga dan teman pada saat itu? Yang ketiga, apakah kamu bermaksud mengajak bermain abangmu pada saat itu? Selanjutnya, D, mengklarifikasi pelaksanaan nilai. Yang pertama, perilaku apa yang sudah kamu buat terhadap keluargamu saat itu? Yang kedua, apa yang sudah kamu buat untuk menjaga kebersamaan terhadap keluargamu saat itu? Mungkin cukup sekian penjelasan metode yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.